semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan membahas kembali tentang permasalahan tiga permasalahan utama di Jakarta perihal banjir ya. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Puncak Bogor, terus yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah banjirop, dan yang keempat adalah land subsidence ataupun penurunan tanah. Dan kali ini kita akan membahas tentang banjirop. Seperti kita ketahui, di daerah Muara Angke di sini adalah salah satu titik terparah banjirop ketika bulan November Desember tahun lalu ya, sampai Januari sebenarnya teman-teman. Dan maka dari itu pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta langsung turun tangan melakukan mitigasi dan memberikan solusi yang sangat efektif sekali menurut saya. Oke, saya bukan ahli bangunan, kita langsung menanyakan aja langsung ke pelaksananya. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, tak kenal maka tak sayang nih Pak. Ada baiknya diperkenalkan diri dulu dan jabatannya sebagai apa di sini? Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad. Saya di sini ditugaskan sebagai konsultan pengawas dengan jabatan inspektor lapangan. Baik, berarti Mas Fajar namanya ya? Iya. Mas Fajar, saat ini sedang ada kegiatan apa ini? Tembok tinggi banget nih kayaknya nih. Sedang ada kegiatan apa? Di sini progres saat ini itu kita sedang mengerjakan pembuatan backcasting tanggul, Pak. Jadi yang kayu-kayu ini itu adalah backcasting untuk si tanggul nanti ketika akan dicor. Jadi ini adalah dinding dari si tanggul itu setinggi 3 meter dengan tebal 40 cm. Oh, tinggi 3 meter, iya. Tebal 40 cm. Ini betonnya K-flow berapa? Ini untuk mutu betonnya itu kita menggunakan K225, Pak. Oh, K225 ya. Nah, ini saya lihat panjang banget nih. Apakah sepanjang jalan ini akan ditanggul atau hanya di titik-titik tertentu nih? Untuk Rencana pembangunan sepanjang Jalan Mandala Bahari itu, Pak. Jadi untuk panjangnya itu sekitar 217,3 meter. 217 ya? Iya, 217. Apakah sampai di ujung, Pak? Yang ini kan kalau kita tarik lurus dan mentok dan kanan kiri ini kan berbentuk letter T nih. Apakah nanti sampai pinggir kapal juga yang akan ditanggul? Tidak, Pak. Sebelum kapal. Oh, sebelum kapal. Iya. Ataupun rumah yang paling ujungnya itu ya? Iya, rumah di ujung. Oke. Nah, ini nih rintangan-rintangannya nih Pak, dan mitigasinya seperti apa? Untuk rintangan di sini yaitu pertama banjirop di jam-jam tertentu, Pak. Di sini untuk mitigasinya kami menggunakan pompa air sebanyak 2 unit untuk mengatasi banjirop ketika pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian perihal galian pile cap tersebut, di mana si galiannya ini tidak langsung tanah asli. Jadi ada peninggian existing beton dari yang sebelumnya itu setebal 40 cm, Pak. Berfungsi untuk? Untuk pile cap itu berfungsi untuk mengikat si straw spell atau tiang pancangnya. Oh gitu. Ini pengerjaannya sejak kapan dan target nih? Karena saat ini kan di bulan Mei ya. Iya. Targetnya kapan nih Pak kira-kira? Ini untuk awal pengerjaan itu, awal kontraknya itu tanggal 24 Maret, Pak. Pas bulan puasa. Tapi pengerjaan dimulainya itu tanggal 14 April. Bulan kemarin tanggal 14 April. Dengan target yaitu sampai dengan bulan Juli. Tanggal Juli. 28. Oke. Ini yakin nggak Pak akan mencapai target? Yakin Pak, soalnya progres saat ini itu kita surplus atau plus 6% dari
yang sudah ditargetkan. Oke, saat ini berapa persen Pak pengerjaannya? Sekarang ini sekitar 12%-an Pak. 12% Pak ya. Nah, di Jakarta saat ini masih sering sekali banjirop ya. Kira-kira nasihat Mas Fajar nih untuk warga Jakarta, labil khusus yang tinggal di pesisir pantai nih, salah satunya di Muara Angke, harus ngapain sih agar bisa mengurangi ataupun bisa menghilangkan lah banjirop di wilayah sini, kira-kira Pak? Mungkin saran singkat dari saya itu poin pertama, dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. Kemudian poin kedua itu untuk menghemat atau bijak menggunakan air tanah yang ada di tempat ini. Mungkin itu aja Pak. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Mas Fajar ya selaku pengawas dari proyek ini, di mana kita sebagai masyarakat juga harus aware terhadap lingkungan kita teman-teman, karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam penanganan banjir pasti tidak akan pernah berhasil jika kita sebagai masyarakat masih sering menjadikan kali, got, sungai sebagai tempat sampah. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian, pada saat itu permasalahan sampah rumah tangga kalian akan selesai dan akan terbawa oleh aliran sungai ataupun got di depan kalian. Tapi percayalah, cepat atau lambat sampah tersebut akan mengendap dan akan menjadi sedimentasi yang secara otomatis akan mengurangi volume air yang bisa lewat di tempat kalian. Dan ketika ada air kiriman ataupun hujan yang cukup besar dan terjadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah Pak ya. Padahal mereka sendiri yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk marilah menjaga kebersihan teman-teman. Dan sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita teman-teman, dan kami minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Fajar dari proyek Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk penanganan banjirop di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.